Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain satu film Thailand yang sempat viral banget nih guys. Filmnya seru banget, judulnya Bad Genius. Film ini nyeritain tentang murid-murid di sekolah yang nyontek. Tapi ini nyonteknya nggak biasa, soalnya yang ngasih contekan tuh cewek super jenius. Jadi cara nyonteknya bakal keren banget loh. Eits, tapi jangan dicontoh ya guys nyonteknya, ditonton aja. Nah, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi tokoh utama di film ini namanya Lin. Dia baru pindah sekolah nih. Di sekolah lamanya, Lin emang pinter banget, selalu dapat juara 1 dan selalu menang berbagai perlombaan. Makanya kepala sekolahnya seneng banget dong dapat calon murid yang berprestasi. Dia langsung diterima guys. Tapi justru malah Lin dong yang ngajuin syarat. Lin bersedia sekolah di situ kalau dia dikasih beasiswa penuh, dia mau semuanya gratis. Soalnya, Lin dari keluarga yang sederhana guys. Nah, karena si kepala sekolah yakin kalau Lin nantinya bisa nambahin prestasi sekolah, ya udah, akhirnya disetujuin Lin bisa sekolah di situ tanpa perlu bayar apapun. Dan langsung disuruh sekolah di hari itu juga. Di hari pertamanya, Lin kenalan sama satu cewek yang namanya Grace. Cewek ini cantik, kaya, tapi lemot guys, nggak pintar di sekolah. Suatu ketika, si Grace curhat nih. Dia pengen banget dapat nilai bagus di ujian matematikanya. Grace udah bawa soal latihan dan minta diajarin sama Lin yang pintar. Tapi karena matematika emang ilmu yang mematikan ya guys ya, Grace gak ngerti-ngerti deh. Nah, ujian matematika mereka akhirnya dimulai nih. Lin kaget banget karena semua soal ujian itu sama persis kayak soal latihan yang dibawa Grace. Di situ Lin sadar kalau Pak Guru ini udah ngebocorin soalnya ke murid-murid kaya yang ikut kelas tambahannya. Contohnya si Grace. Lin langsung ngasih kode kalau jawaban soalnya tuh sama kayak udah mereka pelajari. Tapi tetap aja, Grace nggak bisa. Dan karena berisik, mereka jadi diomelin nih. Gurunya nih galau banget. Karena nggak tega, Lin jadi nulis jawabannya di penghapus supaya Grace bisa nyontek. Penghapus itu dia masukin ke sepatu, terus ditendang ke belakang. Nah, biar gak ketahuan sama si guru galak, Grace mau nuker mau nendang sepatunya. Kurang progres, kejauhan. Lin yang pintar langsung maju ke depan buat ngumpulin kertas ujiannya sambil memakai sepatunya. Aman deh, jadi gak ketahuan. Dan si Grace jadi bisa nyontek. Karena nyontek ke Lin yang jenius, rapatnya si Grace jadi bagus nih. Dan buat ngerayain, Grace ngajakin Lin buat main ke rumah pacarnya yang kaya. Namanya Pat. Di situ Lin langsung aja dikasih tawaran. Lin bakal dibayar mahal sama Pat si pacarnya Grace kalau dia mau ngasih contekan ke Pat dan gengnya di semua ujian di sekolah. Setelah dihitung-hitung, Lin bisa ngasihin banyak uang cuma dengan contekan. Kalau dirupiahin sekitar 90 jutaan guys. Wah, banyak juga ya. Di rumah, Lin jadi kepikiran nih. Setelah lulus SMA, ayahnya pengen banget dia kuliah di luar negeri. Pastinya nanti butuh banyak biaya kan? Dan supaya nggak terlalu ngebebani ayahnya, Lin jadi tertarik buat mulai bisnis contekannya. Kebetulan Lin lagi main piano nih. Dia jadi kepikiran cara nyontek yang beda biar gak ketahuan. Besoknya, Lin lanjut Grace dan geng Pat buat ngumpul nih. Di situ Lin ngajarin mereka supaya paham sama gerakan tangannya. Gerakan kunci piano. Tapi setiap gerakan ini beda. Ternyata ngelambangin jawaban A sampai D. Nah, mereka tinggal ngeliatin aja nih gerakan tangan Lin selama ujian. Mereka jadi bisa tahu jawabannya A, B, C, atau D. Berhasil, nilai ujian mereka jadi bagus dan Lin juga dapat uang. Lin ngaku ke ayahnya kalau dia tuh buka kelas piano. Padahal sih kelas nyontek. Malah masih banyak murid-murid yang daftar pengen dapat contekan juga. Lanjut ya, di kelas 11, Lin ikut olimpiade. Bareng sama cowok yang pinter banget juga nih, namanya Beng. Di sekolah, Beng ini saingannya Lin. Selalu kejar-kejaran ranking dan sama-sama dapat beasiswa. Nah, kepala sekolahnya nih nawarin beasiswa buat kuliah di luar negeri. Tapi sayangnya cuma bakal ada satu orang yang dibolehin ikut ujian tes buat beasiswa itu. Pas
Pas pulang, Beng lihat ibunya yang harus kerja keras jadi tukang cuci buat dapetin uang. Makanya, Beng jadi lebih semangat buat dapetin beasiswa, supaya nasib mereka bisa berubah. Besoknya, di sekolah ada cowok kacamata yang maksa Beng buat ngasih contekan. Kalau Beng mau, dia bakal dikasih 1 juta. Tapi Beng yang jujur langsung nolak nih. Sampai akhirnya ujian hari itu dimulai. Gawat banget, ternyata soal ujian hari itu ada 2 set yang berbeda guys. Yang tipe soalnya beda sama Lin, jadi pada panik. Di situ Beng belum tahu kalau Lin buka kelas contekan. Pas Beng udah selesai, dia malah kasihan sama Lin yang dimintain contekan mulu sama cowok kacamata ini. Waktu ujiannya udah hampir selesai. Lin langsung ngasih kode ke semua orang yang dapat lembaran ujian yang sama kayak dia. Terus manfaatin situasi, minta tukeran soal sama cowok kacamata yang dapat tipe soal kedua. Lin yang super jenius bisa nyelesain lembar soalnya itu juga dengan cepat banget. Walau hampir ketahuan, Lin berhasil juga nih ngasih contekannya. Dan ujian itu akhirnya selesai. Ternyata Beng yang jujur malah ngadu soal si kacamata yang nyontek. Dan Lin jadi ikut dipanggil. Sialnya pas diperiksa jadi ketahuan nih. Kalau di kertas contekannya, Lin gak cuma ngerjain soal tipe 1, tapi juga tipe 2. Ketahuan kan tuh, kalau dia ngasih contekan. Gara-gara itu, beasiswanya Lin jadi dicabut. Dan dia juga gak diizinkan buat ikut tes beasiswa luar negeri itu. Jadinya, Beng yang dapat kesempatan. Di situ Beng jadi ngerasa bersalah, padahal niat awalnya bukan mau ngelaporin Lin kan. Di rumah, ayahnya Lin bener-bener kecewa. Anak yang selama ini selalu dia banggakan ternyata malah jual contekan. Bikin malu. Lanjut ya guys. Setelah lama nggak ketemu, di kelas 12, Lin diajakin ketemuan lagi nih sama Grace. Di situ Grace nyeritain kalau dia dan Pat disuruh kuliah ke luar negeri. Makanya mereka berdua minta tolong Lin buat ngebantuin supaya bisa lolos ujiannya. Dan kalau Lin mau, dia bakal dibayar 250 juta. Banyak banget kan? Awalnya Lin langsung nolak. Dia udah kapok, takut ketahuan. Tapi tiba-tiba aja, Lin yang jenius ini kepikiran lagi cara ngasih contekan yang keren. Kayaknya nggak bakal ketahuan. Soalnya ujian luar negeri itu bakal sama di seluruh dunia. Waktu ujiannya juga barengan. Tapi tiap negara kan ada perbedaan waktu guys. Nah, kali ini Lin ikut ujiannya di Australia. Ada selisih waktu yang bikin dia bisa ngasih jawabannya ke teman-temannya yang di Thailand. Tapi berarti Lin harus ngapalin semua jawabannya. Sementara soalnya kan banyak. Jadi dia butuh orang jenius juga supaya bisa ngapalin setengah-setengah. Berarti mereka butuh Beng kan? Tapi Beng yang jujur mana mungkin mau. Terus Beng lagi sial banget guys. Dia diserang preman dan bangun-bangun dia udah ada di daerah pembuangan sampah yang jauh. Padahal hari itu dia harusnya ikutan ujian buat beasiswa luar negerinya. Dia kehilangan mimpinya. Sementara di sisi lain, Lin, Pat, dan Grace ternyata mau ngejadiin ini bisnis. Mereka ngumpulin orang-orang yang butuh contekan ujian itu juga. Jadi biar nggak ketahuan, nantinya contekan itu bakal diubah jadi garis barcode pensil. Setiap ketebalan garisnya bahkan nunjukin jawaban A sampai D. Ngedenger ide ini, orang-orang jadi pada tertarik. Bahkan totalnya ada 30 orang yang mau bayar buat contekan. Lin dan teman-temannya bakal kaya banget. Sesuai rencana, Lin nawarin Beng buat jadi partner bisnis contekan ini. Awalnya Beng langsung nolak, sampai Lin ngingetin kalau posisi mereka ini bukan orang kaya. Buat ngeraih mimpi, mereka harus bisa ngelakuin apapun. Ya, walau nggak halal. Bikin contekan. Karena Beng nggak mau nyusahin ibunya terus, jadi akhirnya Beng setuju juga. Mereka mulai nyiapin semuanya, mulai dari dokumen, minta tanda tangan orang tua, ngitung waktu jawaban, yang nantinya bakal dikirim lewat handphone yang disembunyiin di toilet. Nantinya kalau semua ini lancar, Beng bakal dapat uang ratusan juta. Tiba-tiba aja Pat keceplosan. Jadi ketahuan kalau dia yang ngirim preman waktu itu, yang bikin Beng jadi gagal ikut tes beasiswa. Beng langsung ngamuk dan pergi. Dia jadi nggak mau ngelanjutin bisnis contekan ini. Lin juga kecewa. Dia baru tahu kalau Pat bener-bener tega ngelakuin apapun supaya bisa dapat keinginannya. Tapi di jalan, pas Beng lihat iklan laundry ini, dia jadi keinget kerja keras ibunya. Kebetulan dia juga papasan nih sama si Lin. Dan Beng jadi mutusin kalau mereka harus tetap berangkat, supaya dapat uang. Karena walau kesel, cuma ini caranya buat dapat uang instan. Biar mereka nantinya bisa kuliah di luar negeri.
Setelah sampai di Australia, Beng dan Lin akhirnya maaf-maafan. Mereka nikmatin waktu bersama karena ini pertama kalinya mereka bisa keluar negeri. Nah, hari ujian akhirnya tiba. Sesuai rencana, sebelum mulai ujian, mereka lari ke kamar mandi buat nyambungin handphonenya. Bakal ada beberapa tahap ujian. Yang pertama baru dimulai nih. Mereka ngerjain buru-buru, terus jawabannya dihafalin. Di waktu jeda istirahat, mereka cepat-cepat ke toilet buat ngirimin jawabannya. Sementara di sisi lain, Pat dan Grace yang sudah terima jawabannya langsung gercep nih, diubah jadi barcode pensil. Disusun, terus dicetak. Mereka ngelakuin hal yang sama di tahap ujian berikutnya. Sialnya, kali ini toiletnya ngantri, guys. Padahal, waktu Lin udah mepet. Lebih kacaunya, ternyata ada yang ngelaporin kalau Beng ini di toilet lama banget. Pengawas yang curiga jadi ngegedor pintunya. Dan Beng yang panik jadi jatuhin tutup toiletnya. Pecah deh. Pas dia mau buang handphonenya juga gagal, nyangkut. Lin juga sama, guys. Ada pengawas yang curiga sama dia. Dan begitu melihat Beng yang udah ketahuan, Lin makin ketakutan nih. Apalagi di pintu masuk ada pemeriksaan. Padahal Lin masih pegang handphonenya. Untung dia kepikiran buat nyembunyiin di bawah dispenser ini. Walau panik dan gemeteran, Lin bisa nyelesain soal-soalnya. Tapi karena nggak ada Beng, jadi banyak nih jawaban yang harus dihafalin. Lin yang jenius lagi-lagi pakai metode kunci pianonya, guys. Jawabannya dia ubah jadi musik, biar lebih gampang ngafalinnya. Sementara di Thailand, semuanya pada panik karena cetakannya belum dikirim. Sementara ujiannya udah mau mulai. Di situ Lin akhirnya pura-pura sakit supaya bisa keluar dari ruang ujian itu. Tapi sialnya, Lin udah dicariin sama pengawas. Sambil kabur, Lin nyoba nginget jawabannya. Walau waktunya mepet, jawabannya dikirim Lin akhirnya lengkap. Grace dan Pat langsung gercep nyetak barcode-nya. Dan buru-buru naik ojol nih buat ikut ujian. Di sisi lain, pengawas udah berhasil nemuin Lin. Dia dibawa buat diperiksa. Lin yang pintar ngilangin barang bukti dengan nyelipin handphonenya di tas orang lain. Di situ Lin jadi tahu, karena ketahuan curang, Beng jadi kena blacklist. Dia udah nggak bisa lagi ikut ujian buat kuliah di luar negeri. Sementara Lin aman. Tapi dia merasa bersalah karena udah ngajakin Beng buat ngelakuin ini semua. Pas pulang, Lin langsung disambut Pat sama Grace. Dia disuruh ikut ujian lagi supaya nantinya bisa kuliah di tempat yang sama kayak pasangan ini. Lin tahu kalau tujuan mereka tuh cuma mau nyontek. Makanya dikasih tahu nih kalau nanti kuliah soalnya tuh SN, bukan pilihan ganda. Udah nggak bisa nyontek deh. Setelahnya hidup mereka berubah. Semua yang dapat contekannya Lin seneng karena lulus. Tapi Lin nyesel, dia nggak mau lagi berurusan sama Pat dan Grace. Bahkan uang bagiannya juga nggak diambil, guys. Sementara Beng yang ketahuan bikin malu sekolah, akhirnya dikeluarin nih. Lin nyamperin ke rumah Beng, ternyata cowok itu udah nerima keadaan dan malah uangnya buat beli motor buat modal usaha. Bahkan Beng berubah, dia malah nawarin buat kerjasama bisnis contekan lagi. Kalau bisa dapat untung miliaran, Lin nggak mau. Karena perbuatan itu salah. Bahkan akhirnya Lin berani jujur ke ayahnya. Dan ayahnya yang baik, ngedukung Lin buat ngelaporin semuanya. Dan ngakuin perbuatannya. Kalau berat, Lin harus nanggung malu karena ketahuan curang. Tapi hatinya sekarang udah jadi lega. Dan kejujurannya bikin pengawasan ujian jadi lebih ketat. Supaya nggak ada yang bisa curang lagi. Ya, itu tadi ceritanya, guys. Gimana? Seru ya? Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku dengan like, pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!